soal perjanjian dengan sepupu waktu di Jakarta, ya mau pergi ke sini bersama-sama, itu janjinya bagaimana? Perjanjiannya katanya saya dibayar $150 sebulan. Terus juga bisa libur biar ketemu saudara sepupu saya. Janjiannya gitu. Tapi Maksudnya sehari seminggu atau? Iya, seminggu sekali gitu. Terus juga bisa saling telepon, bisa ngobrol gitu sama saudara sepupu saya. Tapi sejak kita berpisah, seminggu saya masih bersama saudara saya itu, saudara sepupu saya. Seminggu setelah kita berpisah, saya dibawa ke rumah orang yang saya bakal bekerja itu. Oke. Terus pertamanya sih orangnya baik ya, punya saya nggak usah bersihin seluruh rumah, soalnya dia ada orang yang datang seminggu sekali bersihin rumahnya dia, jadi saya cuma bagian ngomong anak. Bagian apa? Ngomong anaknya. Oh, jaga anak. Jaga anaknya, terus masak. Ya bersih sedikit. Tapi lama-lama berapa bulan kemudian terus mereka orang yang bersihin rumah itu diberhentikan. Jadi terus sejak itu saya kerjain semuanya, kerjaan seluruh rumah itu. Terus kan juga saya nggak ketemu sama saudara saya yang nggak libur, juga nggak terus saya itu nulis surat ke saudara saya, yang nyeritain. Setelah berapa bulan, mungkin 2-3 bulan gitu, semenjak. Apakah Ima nggak mengeluh dengan majikan kenapa nggak bisa ketemu sama saudara? Kayaknya mereka emang soal majikan saya sama majikan sepupu saya, kayaknya mereka udah ngomong bakal kita nggak boleh ketemu. Oh, oke. Kayaknya, tapi Ima nggak pernah menanyakan. Saya nggak pernah nanya, karena saya juga takut gitu loh, Pak. Takutnya kenapa? Ya, saya di negara orang, nggak punya siapa-siapa, jadi kan takut salah, nanti diapain gitu loh, meskipun sama orang kita sendiri, orang Indonesia. Maksud diapainnya apa? Maksudnya ya takut dimarahin, dipukulin. Oh, dipukulin. Apakah mereka pukulin Ima? Iya, saya dipukulin. Jadi setelah berapa bulan itu? Setelah berapa bulan kan saya nulis surat ke saudara saya. Iya. Tapi alamatnya nggak lengkap. Saya kan nggak tahu. Saya kan cuma ingat nomornya sama nama jalannya, tapi saya nggak taruh zip code-nya, kode posnya. Terus surat itu balik ke majikan saya. Jadi majikan saya tuh nanyain, kamu kirim surat ke saudaramu? Saya kan bohong karena takut. Saya bilang enggak. Terus terus ditunjukin ini apa? Ya itu suratnya yang saya tulis ke saudara saya itu. Boleh saya tanya bagaimana Ima mengirim itu surat? Apakah harus keluar dari rumah atau gimana? Di pojokan kan saya juga keluar bawa anjingnya, dia jalan mungkin 1 blok gitu. Pas di pojok depan rumah itu ada mailbox yang saya bisa taruh gitu. Beli perangkonya di mana? Bos saya punya perangko. Punya perangko yang iya. Oke, nggak apa-apa. Terus surat itu kan balik, jadi kan saya berbohong kalau saya nggak nerima surat, tapi ada buktinya gitu loh. Sejak itu saya saya langsung dipukul sama bos saya. Yang bos laki? Bos perempuan. Oh, bos perempuan. Bos perempuan. Pukulnya di mana? Ya di muka. Di mana aja. Jadi karena saya itu ya sejak itu, jadi dia sering mukulin saya. Terus juga bayaran juga nggak dikasih, juga saya itu nggak bebas keluar sendiri gitu loh. Juga sama dia tuh saya juga ditakut-takutin kalau misalnya saya
kalau misalnya saya kabur, nanti saya ditangkap polisi, terus dimasukin penjara. Di penjara itu banyak orang jahat, bisa perkosa saya, ngomongnya gitu. Kan saya masih umur 17 tahun kan takut. Ya sejak itu tiap hari itu mukulinnya tuh tambah parah gitu loh Pak. Terus tiap kali saya salah gitu, terus saya pasti dipukul, apa aja yang nggak bener saya dipukul, sampai muka pernah saya dipukul sama itu bacang tapi frozen. Jadi kayak dipukulin dengan batu. Kayak batu, jadi muka saya itu babak belur semuanya. Terus dia juga pernah mukul saya di kepala saya sampai berdarah, terus suaminya itu kan sama dia cuma suruh bersihin, suruh pakein bandage gitu aja. Terus pas malamnya saya buka, terus suaminya ngeliat, katanya itu parah, kamu harus ke rumah sakit, harus dijahit gitu. Terus saya ya terserah mereka kan saya nggak tahu apa-apa mau gimana. Tapi suami istri mereka ini kayaknya arguing gitu. Istrinya bilang jangan dibawa, suaminya bilang dia harus dibawa ke rumah sakit. Tapi istrinya pesen sama saya, nanti kamu kalau nyampe rumah sakit jangan bilang kenapa dengan kepalamu gitu, bilang aja kamu jatuh di belakang rumah kebentuk ke batu gitu ya, aja. Terus jadi suaminya bawa saya ke emergency room. Nyampe rumah sakit saya nggak boleh ngomong apa-apa. Jadi suaminya semua yang bilang sama nurse-nya itu kenapa gitu. Terus ini saya dijahit. Ya. Suaminya orang Indonesia juga? Suaminya orang Chinese American. Oh, bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Jadi suaminya baik. Suaminya baik. Suaminya nggak pernah mukul saya, nggak pernah marahin saya. Cuma istrinya aja. Terus juga gitu saya pertamanya sih nggak apa-apa saya kalau nelpon ke keluarga saya, tapi lama-lama tiap kali dia nelpon dia selalu di samping saya, jadi saya tuh nggak bisa cerita apa-apa sama keluarga saya. Uang juga nggak dikasih, katanya mau disimpan kalau saya pulang nanti mau dikasih atau mau dikirimkan gitu. Jadi tiap bulan itu saya nggak terima gaji, juga nggak libur, nggak pernah ketemu saudara saya selama 3 tahun. Jadi lama-lama tuh saya juga nggak betah gitu loh Pak, mau keluar itu mau kemana, saya nggak punya saudara satu-satunya nggak tahu di mana dia, juga nggak punya uang, mau minta pertolongan ke polisi itu juga takut, soalnya kan udah ditakut-takutin kalau kamu ini nanti masuk penjara. Jadi saya tuh betah-betahin gitu loh, jadi lama-lama juga nggak betah juga selama 3 tahun. Terus akhirnya saya ini nulis surat ke pembantunya ini tetangga sebelah. Itu tulisnya dalam bahasa Inggris, tapi saya juga nulisnya kan juga susah, belajarnya cuma sama anak kecil lihat TV, jadi nulisnya itu juga mikir-mikir lama gimana ini nulisnya gini, cuma nulis satu paragraf gitu, satu kalimat, bilangnya seingat saya gini, please help me, I cannot take it anymore, saya bilangnya gitu. Terus juga itu yang yang neni yang di sebelah orang Belize. Orang Filipina. Belize. No, Belize. Belize itu Central Amerika. Oh, Central. Oh, oke. Iya, tapi dia kerjanya sama orang sini, sama orang Amerika. Orang Amerika. Iya, terus ya nulis surat itu lama, saya simpen di kantong saya, mau ngasihkan ke dia itu takut, soalnya takutnya nanti saya ketahuan sama majikan saya, atau kalau enggak nanti dia bakal ngomong ke majikan saya, jadi takut gitu loh mau ngasihnya, jadi dikasih apa enggak, mikir gitu, tapi lama-lama saya kasihkan juga.